Kalau udah pakai baju timnas lagi, ya pasti kita akan bahas timnas tercinta kita, timnas Indonesia. Nggak cinta timnas? Nggak cinta timnas. Gue ultras gila hitam. Nggak pakai bajunya lihat. Lu pakai sweater putih. Ini muah desain Australia. Berarti itu Australia dong. Lo nggak biar apa namanya, kita kan nge-preview kan. Iya biar lengkap. Gue ultras, gue hitam. Muah nih, lu bisa searching. Jadi Muah sesuai nih gitu Australia. ya. Iya. Jadi sesuai tema hari ini maksudnya kan. Setelah kemarin kita ngepost kan ranking timnas tuh Garuda Calling Lucu. dari semua pemain. Yang belum nonton juga ya. Hari ini kita akan nge-preview match pertama di international break kali ini, yaitu kita akan bertandang ke Sydney, ke Australia, melawan Australia yang cukup tangguh ya kalau secara ranking dan lain-lain. Tapi kita juga jago, kita juga kuat dengan pemain-pemain. Oh, siapa? Australia? Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita kasih ke Agil dulu untuk bumpernya. Sebelum kita mulai, kalian yang belum follow semua akun sosial medianya Grombol di semua platform, di Instagram, di TikTok, subscribe di YouTube, jangan lupa. Dan juga yang belum masuk ke akun Telegram kita udah 5.000 member, OTW ke 6.000 member. Dan juga yang kalian suka dengerin audionya di mobil, di kereta dan lain-lain, bisa ke Spotify kita update setiap hari ya. Itu dia. Dan juga ada kreator-kreator, ada gua Bashar Snavox, ada Nugi Nugget di Betul. TikTok, ada Karim Nasar dan Karim Nasar lagi ada ponakan Haji Damong aka Hasan Habsyi. Betul. Langsung aja nih gue mau tanya nih ke para narasumber ini, para yang ini nih emang nih timnas banget lah di bertiga pokoknya, kecuali ini nih pakai sweater Australia bukan timnas nih. Coba squad update deh kira-kira, kan habis pada terbang nih dari Eropa. Baru pada sampai per hari ini terakhir Ragnar nyampe. Terakhir Ragnar ya. Kemarin nyampenya kemarin. Komplit 29 orang, Egy nggak berangkat. Kenapa Egy nggak berangkat? Cedera dia. Oh, Egy cedera akhirnya. Pilek ketularan sirsak. Jadi cuman Egy ada yang gantiin nggak atau Enggak, cuma 29 orang berangkat tanpa Egy akhirnya. tanpa Egy, jadi tetap dengan skuad yang ada cuma minus Egy doang ya. Betul. Ya jadi mungkin karena Ragnar kenapa telat, karena emang dia matchnya terakhir juga salah satu yang paling terakhir di Liga Belgia kemarin, dan juga karena dia suspension juga, jadi nggak ada urgensi untuk datang cepat ya, walaupun mungkin kalau datang cepat ya pasti akan lebih mudah untuk adaptasi dan lain-lain. Sekarang dipastikan nggak main ya orang. Dipastikan nggak main lawan Australia. Nah kondisi Australia nih, kira-kira kemarin udah sempat ada beberapa pemain yang absen tuh. Update-nya siapa sih kira-kira yang absen nih? Si 19 tuh si gede. Harry. Cuma sisa 4 dari starting lineup mereka yang lawan kita. Yang pertama, yang nomor 23. 6 sisa 6. 5 nggak ada. Dan yang starting kemarin 5 nggak ada, 6 orang nggak ada. Pokoknya yang pemain-pemain yang kita kelihatan di lapangan tuh kemungkinan besar nggak ada ya. Si 19, siapa namanya 19? Hari Sutar. Ada Harry Sutar, ada Iran Kunda, ada Alessandro Circati, juga ada yang di Liga dan Itali, ada berbagai yang Liga Itali, Circati. Absen juga, Absen sama juga. yang winger siapa tuh yang ngacak-ngacak tuh? Siapa? Goodwin ada, dia kan main di Liga Arab. Goodwin ada. Irfin main ya. Irfin pasti si manusia skena ini ya. Terus perlu diwaspadai juga ada Yengi sekarang. Yengi pemain walaupun menit bermainnya di Portsmouth baru pindah juga. Kipernya Matayan. Yang cedera Harry Soutarnya Leicester. Iya. Alessandro Circati Parma, betul. Connor Metcalfe San Pauli, Jordan Bos Westerio, 4. Berarti juga panggilan seperti ada juga yang nggak dipanggil, Nestori Iran Kundanya Grasshopper, Maximilian Balarnya NAC Barda, sama Noah Botiknya Western United. Ini yang starting lawan Indonesia kemarin. Hampir. Iya, jadi yang dibingungin adalah kan sekarang pelatih Australia kan baru Tony Popovic nih. Ya. Nah, Tony Popovic ini di Australia juga sekarang lagi dipertanyakan sama warga-warga sana kenapa nggak memanggil Iran Kunda, walaupun Iran Kunda katanya juga nggak cedera. Kabar terakhirnya nggak cedera. Tapi ada masalah pribadi katanya. Dan orang-orang yang bermain bermain waktu dulu di Australia dipanggil lagi tuh ada beberapa juga, kayak beberapa nama. Dan itu menurut gue Tim Cahill. enggak lah. Tim Cahill BTW ngasih statement. Apa statement apa?
menurut gue rada cywar karena dia bilang kayak sekarang kualitas Indonesia udah sejajar dengan Australia. Dia ngomong gitu. Mancing ya itu Dia cywarnya mancing. Dan gue harap timnas jangan kepancing karena notabene Australia adalah tim yang jago kalau misalnya lawannya ngerasa jago. Paham gak maksud gue? Contohnya kayak misalnya waktu lawan Jepang MU ketemu tim gede. Iya. Kayak MU ketemu lawan tim gede kayak Australia lawan Jepang kemarin. Iya. Dia bisa nahan imbang karena dia ngerasa inferior dibanding superior, ngerti? Lawan Australia juga lawan Saudi juga. Betul. Yang terakhir imbang tuh. Jadi menurut gue Australia sangat amat perlu diwaspadai ketika dia ngerasa lawannya lebih jago dibanding dia. Betul. Dan itu tim Cahill selalu bilang kayak gitu. Gue update dikit yang dari startingnya. Benar, dari starting kemarin pas di Jakarta lawan kita, strikernya dua-duanya nggak ada, midfieldnya si Bakus nggak ada, Silvera nggak ada, yang back tinggi banget kayak Sutet nggak ada, Sutar. Iya. Right backnya juga si Sirkati juga nggak ada. Betul. Nah sisanya itu cuman Matt Ryan, Burgess, Bahia, Irvin si Skena, sama si Goodwin ada semua. Tapi perbedaannya menurut lo dari berapa match kan Popovich ini kan dari international break sebelumnya ya. Perbedaan apa sih sama saat waktu itu masih dengan pelatih sebelumnya saat mereka away ke Indonesia? Kira-kira skema apa yang bakal berbeda dari Popovich ini yang mungkin bisa menyulut ke Indonesia dan lain-lain gitu? Menurut gua si Tony Popovich ini kan baru di tengah-tengah juga sama kayak kita ya. Di tengah-tengah dia masuk menggantikan pelatih sebelumnya yang notabene udah lama juga. Iya, udah lama mungkin ketemu titik jenuhnya juga akhirnya selesai dan ganti Tony Popovich. Tapi perlu diwaspadai juga, kita jangan terlalu bermain terbuka dengan bermain 4-3-3 menurut gue ya. Menurut gue akan sangat risky ketika kita berani ngambil sikap yang terlalu sporadis gitu. Ngambilnya pelan-pelan aja. Sporadis Bahasanya disiapkan setengah jam sebelum take. Enggak lah. Maksudnya jangan terlalu ya maksudnya jangan terlalu sporadis lah. Karena kalau kita sporadis, dia tuh Australia itu tipikal gini, banyak yang nggak ngerti sporadis itu artinya apa. Coba. Apa coba? Sporadis apa? Ya makanya nggak, gue lagi nanya. Sporadis itu yang kayak all out banget gitu loh. Ngerti maksud gue? Jangan terlalu all out banget. Jangan gila-gila nyerang menurut gue, karena balik lagi Australia itu beberapa kali kayak waktu di World Cup 2022 itu lawan Denmark dia transisi golnya loh. Jadi transisinya cepet banget dan kontranya lumayan gitu. Jadi sangat amat diwaspadai menurut gue. Alangkah baiknya adalah ketika kita bertandang ke Sydney, kita menjadi Indonesia yang kayak kemarin, cuma dengan transisi yang lebih rapih lagi menurut gue. Enggak, tapi emang dari sebelum ini emang kita juga udah tahu kalau kualitas Australia di atas kita lah, sampai saat ini pun begitu dari segala macam aspek lah. Tapi info juga sekarang market value kita jauh di atas. Iya. Market value secara kita belum bisa on paper ya, di atas kertas. Di atas kertas kan kita belum bisa ngasih apa maksudnya bukti nyata bahwa kita di atas belum dapat gitu. lah. Chemistry belum dapat. Harus diakui itu realistis aja kita. Cuman emang kalau secara materi pemain dari market value, cuman kita hampir setara sama mereka, gitu kan, bener nggak? Jadi maksud gue, ya emang kualitas kita saat ini harus diakui di bawah Australia. Cuman kan kita berangkat ke Australia dengan semangat juang orang-orang di Indonesia nih gila-gilaan. Detak jantung supporter Indonesia sampai sana pasti kan. Siap. Nah itu hal-hal yang gitu yang kita harapkan kan. Iya, kita orang Grombol aja yang nonton. Iya, Doli kesana. Doli pun nonton. Kita secinta itu sama timnas soalnya. Iya dong, kita tuh mau nonton, cuman visa kita ketolak semua guys. Iya. Infonya juga 10.000 yang menghuni Stadion Sydney datang orang Indonesia. Gila, detak jantung 10.000. Detak jantung supporter itu sangat dibutuhkan sama orang-orang itu. Itu dia. Kita berangkat dengan itu sebenarnya. Cuman aslinya plus minus banget di saat ada supporter dan nggak ada supporter tuh plus minus parah. Dimana yang di satu sisi oke, enak nih, maksudnya lu ada yang ngedukung. Benar. Cuman di satu sisi pressure lu tuh segede itu. Iya. Lo main ditontonin semua orang. Cuman akan lebih nothing tulus ketika kita bertandang nih kayak sekarang. Iya, benar. Nothing tulus banget karena di Sydney kan. Karena Cliver juga pasti tanya kan ya targetnya atau pasti minimal 4 poin, maksimal ya 6 poin. Betul. Karena dia juga kenapa 4 poin, karena di Australia dia harus respect juga ke lawannya, karena tadi Australia tim yang cukup bagus gitu, cukup yang besar dia di Asia, jadi dia sangat respect pada Australia, makanya targetin seminimalnya 1 poin, jangan sampai kalah. Bener. Nah sekarang masuk ke skema permainan nih kan, kok kita tahu Kluivert dengan darah Belandanya, total footballnya pasti sangat berbeda dengan Shin Taeyong yang cenderung kadang bermain direct, long ball, long pass, dengan waktu kurun yang sangat sedikit dengan di persiapannya.
Jujur gua nggak kebayang skemanya akan seperti apa. Pasti akan dipoles lah, maksudnya kayak sedikit passing-passingnya. Tapi ketemu Australia yang pressingnya cukup bagus juga. Menurut lo akan riskan nggak sih kalau kita mencoba kayak main dari belakang, build from the back, yang mana nanti tadi Australia pressingnya sangat bagus, banyak bakal jadi turnover, jadi counter dan segala macam. Atau kita tetap selain formasi ya, karena formasi kan ada kemungkinan 3 back juga. Ya, betul. Tapi dari kita cara masih belum tahu lah. Iya belum tahu, tapi dari gameplaynya ini akan seperti apa? Akan tetap bermain tadi kayak Sintayong mungkin gitu-gitu. Nah kalau gameplay menurut gue tetap pakai metode Sintayong, cuman kalau diprediksi orang-orang katanya Australia bakal dominan kan yang ada, kalau menurut gue sih enggak ya. Iya, menurut gue juga gue bakal 50-50 nih. Bisa jadi timnas juga ngasih kejutan buat kita nih, karena kalau lu lihat orang-orang ini semangatnya gila-gilaan bro. Dia orang nih yang sekarang ada di Australia ini, pemain-pemain kita nih gila-gila semua. Jadi gue rasa timnas juga bakal tetap berani main terbuka ya dengan Patrick Kluivert-nya. Betul, kalau gue ngeliatnya jujur Patrick Kluivert tuh mau nunjukin statement, mau ngasih statement di match ntar lawan Australia. Menurut gue statement dengan kenapa makanya buru-buru banget si Pelupesi itu di naturalisasi. Karena lo ngeliat problem-problem kita yang dari kemarin adalah susahnya kita bola tuh ngalir banget dari tengah, iya kan? Dimana kita terlalu berpaku sama Tom Hay. Nah sekarang dengan adanya Pelupesi dan di depan ada si siapa? Ole Romeni. Iya ada Ole, iya terus sayap kiri ada Mata Merabat gitu kan. Jauh. Iya. Maksudnya itu dia yang menurut gua bakal nyoba possession footballnya bakal dicoba menurut gua ngeliatnya gitu. Turnover bakal terjadi menurut gua. Turnover bakal terjadi, salah-salah ngoper tololnya itu pasti ada. Cuman wajar karena kenapa? Masih awal. Karena masih awal. Iya. Tapi keberanian itu pasti ada nih besok pasti nih. ada. Kita lihat. Nah cuma sekarang kan pertanyaannya adalah bukan di fase lu berani apa enggak, tapi lu kesana harus mencuri poin. Nah gitu loh. Mungkin bedanya kan lo kalau misalnya tahu total football itu kan bener-bener micromanage pelatih. Dimana lu tuh harus kesini, lu harus kesini. Dimana sekarang baru match pertamanya pasti bakal dikasih sedikit kebebasan. Kayak oke, at the end of the day tuh bola harus ke sono. Cuman gimana pun cara lu deh gitu. Lu main pakai aturan lu dah. Iya. Tapi kalau gue rada kontradiktif dari statement mereka berdua karena udah ayo kalau misalnya karena menurut gue dua aja. Tapi satu sisi kalau bermain terbuka yang tadi gue bilang tadi sangat akan gampang lini tertentu akan bolong juga takutnya. Dan kalau rasanya kalau dibawa langsung total football secara gamblang di depan masyarakat Australia di Sydney nanti, menurut gue takutnya akan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Cuman satu sisi kita yang orang Indonesia aja kita nggak tahu ini mau bakal strateginya seperti apa. Jadi Australia ini nggak ada bekal sama sekali dari previous match ngerti nggak maksudnya? Jadi dia nggak ada bekal sama sekali, dia pasti rada menebak-nebak seperti apa juga ya. Dia. Nah dari situ tuh menjadi poin plus juga buat kita. Kita juga bisa melakukan apa yang disuruh oleh Kluivert, ngerti nggak maksud gue? Iya. Dengan ketidaktahuan Australia, kita bisa gitu. Kita bisa mencari celahnya gitu. Dan namanya main bola harus ngambil risiko. High risk high return. Iya high risk high return benar. Tapi mungkin kalau dengan pendekatan yang seperti dibilang Nugi tadi, mungkin approach-nya adalah gimana Australia justru malah dibanding mencoba menganalisa Indonesia, tetapi justru menguatkan apa yang mereka punya. Betul. Contoh di postur, dia pasti akan banget menggunain set piece. Mereka tinggi-tinggi kan, mereka soalnya kan. lebih tinggi dari kita sekarang. Cuman yang si Sutet kan nggak main. Tetap aja mereka tinggi-tinggi, Rim. Kalau dibandingin kayaknya juga kalau nggak ada Harry Sutar kurang lebih sama kita. Iya nggak, kalau nggak ada Harry Sutar ditambah kita sekarang tetap lebih tinggi tetap tinggi mereka. Enggak lah, ada Itzes, Masil Gus tinggi-tinggi. Kevin Dix tinggi-tinggi. Egi main. Enggak, paling kiri Verdong. Nggak main lo terus-terusan. Kiri Verdong. Nah, makanya kita nggak tahu nih, kayak menurut gua walaupun Kelvin Verdong itu ada prediksi juga bisa ditaruh di LCB karena ada Dean James, tapi sangat mungkin jadi backfire ke kita karena Kelvin Verdong tidak punya postur yang begitu menunjang gitu. Cuman Kelvin Verdong take on-nya itu loh. Iya. Tapi makanya nggak layak ditaruh di LCB kalau buat lawan Australia dia. Iya nggak. Terus LCB siapa menurut lu? LCB-nya Shane. LCB. Jangan Shane. Saya Rido. Nggak, kan kita punya 3 nih. Ada Hilgers, ada Dix, ada Jeitzes nih kan, jagoan-jagoannya kan. Itu taruh tiga-tiganya di situ. Taruh tiga-tiganya di situ. Terus si Verdong taruh di kiri. Kanannya siapa? Kanannya Sandy Walsh. Sandy Walsh. Normal aja. Ntar prediksi line up kali ya. Iya, ntar prediksi line up gitu. Boleh.
Nah, kalau Verdong ditaruh di posisi LCB, waduh, acak bahaya lu main atas selesai. Di satu sisi main atas susah. Cuman lu pikirnya gini, di saat udah ada Kevin Dix, di saat udah ada Jay Idza, di saat udah ada Meselgers, lo tetap butuh orang yang buat ngambil take on-nya di situ. Dan di situ Verdong menurut gue. Nah, dan kalau salah satu dari mereka dicabut agak gimana gitu, ya enggak? Kita punya 3 emas yang dianggurin, salah satunya tuh. Apalagi last match Verdong lawan Saudi itu bener-bener dia gila. Work rate gila. Dia nyundul. Iya. Berapa kali lawan Saudi kan dia CB dia. Saudi LCB. Cuman ada di momen yang golnya kedua tuh yang Marcelino. Depan kan. Dia dari kanan langsung lari. Oh enggak, lawan Saudi pertama, lawan Saudi yang terakhir dia enggak. Di LB. Dia LB. Kalau lawan Saudi pertama iya, karena Hapner waktu itu akumulasi. Itu emang yang pas lawan Saudi yang pertama yang kita nobar kan itu? Oh iya itu nobar kita. Iya. LCB waktu itu lawan Saudi pertama seri ya. Iya, LCB. Kuat. Gua akuin Verdong. Ya tapi gua rasa Lisandro, tau gak sih lu? Terus agenda MU dibawa ke sini. Enggak boleh. Ngebuktiin kalau misalnya postur tuh mean nothing gitu. Ya dan juga selain postur duel juga mereka punya winger-winger yang punya speed yang kencang. Mungkin konsiderasi Verdong di LCB juga bisa untuk menghadang tadi winger-winger ya, karena kalau lu di RWB kan lu punya double job untuk defend dan juga attack. Kadang ada yang ketika lu masih attack ada turnover, lu perlu seorang yang bisa ngejaga speed di area kelebaran gitu kan. Mungkin ada konsiderasi Verdong juga bisa ditaruh di LCB gitu ya. Karena kalau ngomongin kita ada 2 case ya, timnas yang kemarin yang sama Indra Syafri itu under 20 ya. Under 20 yang AFF. Enggak yang Asian Cup itu yang kita U20 sama timnas kita yang era Sintayong kan. Dua-duanya kita udah menghadapi lawan-lawan yang posturnya tinggi. Cuma perbedaannya adalah di cara lu menghadapi set piece tadi, menghadapi duel. Karena kalau lu emang diorganisir atau lu dikasih instruksi untuk misalkan lompatnya disesuaikan gitu. Walaupun lu postur lebih pendek tapi lompatnya disesuaikan, maka kita jarang banget gol set piece era Sintayong karena udah bener-bener di well prepared. Berbeda latihan defense. Berbeda. Gila iya, berbeda sama yang di case-nya Indra Syafri ini kan kita banyak golnya lawan Iran dan segala macam dari crossing, dari set piece. Walaupun pemainnya juga ya tinggi-tinggi tapi masih bisa di manage gitu loh. Kalau era SD kan cuman kita tuh yang kita poin plusnya adalah second ball. Second ball kita tuh bagus banget. Iya. Yang golnya pas lawan China itu kan Tom Hay kan? Iya. Tom Hay itu second ball. Berapa kali kita second ball? Iya. Bagus, klinis gitu. Iya, second ball kita tuh ngeri-ngeri banget aslinya. Ini mana? Arhan dipanggil nggak sih? Arhan dipanggil kan, udah tenang. Yang nggak dipanggil Asnawi. Asnawi nggak dipanggil. Tapi gue berharap banget dari Kluivert dan tim bisa mengevaluasi match kita sebelumnya, karena ada beberapa poin yang menurut gue harus dirapihin lagi kayaknya ya. Kayak dari transisi kita dari bertahan ke menyerang kita udah cepet banget, cuman ada terkesan terlalu menggebu-gebu, paham gak lo? Terlalu menggebu-gebu, pengen cepet-cepet ke depan. Jadi lepas gitu. Jadi lepas. Nah, kalau emang kayak gitu Australia juga cepet transisi ke bertahannya cepet banget. Iya. Cuman pastiin juga kalau emang mau transisi nggak perlu buru-buru, yang penting pasti aja menurut gue gitu. Yang penting pasti. Nah, karena dari situ kerjanya lini tengah juga akan lumayan jadi jadi ekstra kalau misalnya buru-buru buat transisi ke depan gitu. Iya. Tapi harus buru-buru tetap. Kalau kita tahu defense-nya Australia transisi mundurnya cepet ya kita juga harus lebih cepat. Cuman gimana caranya biar lebih klinis. Lebih pasti gitu. Kan nggak klinis jadinya kalau buru-buru, paham nggak maksud gue? Kalau buru-buru banget nggak klinis kan beberapa kali tuh kayak waktu lawan Jepang Ragnar. Tahu nggak lo yang dari belakang? Berarti PR-nya bukan jangan buru-buru, gimana caranya lu buru-buru tapi lu klinis gol. Iya, gitu maksud gue. Mungkin itu ngelawan transisinya si Australia. Australia itu menurut gue di grup ini salah satu yang paling cepat transisi setelah Jepang menurut gue. Karena cepet banget gue perhatiin. Mereka langsung on form lagi, abis nyerang on form lagi waktu itu di GBK. Serem banget makanya. Tapi nggak tahu ya dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang apakah bisa menyamakan kekuatannya yang sekarang gitu. Ngerti nggak sih? Ada gue sih ketawa, ada hujan di studio guys. Ada hujan di studio. Nggak, terus tadi kita ngomongin on the ball, kita sekarang juga harus ngomongin off the ball. Gimana kalau kita ngomongin Sintayong ini kan sebenarnya Sintayong ini kan agak fleksibel tergantung lawan. Ketika lawannya lebih inferior, dia biasanya akan main high pressing ke lawannya. Tapi ketika lawannya lebih superior, kayak lawan Jepang dan lain-lain, dia pasti akan bermain mid block cenderung low block gitu. Betul. Loh. Nah sekarang ngelawan Australia yang tadi dengan transisi cepat apa segala macam, apakah kita udah mumpuni
mengingat juga total football ini kan nggak jujur dari counter pressing. Dapat bola misalkan mereka lepas bola di area mereka, kita langsung press gitu kan. Menurut lu bijak nggak kalau itu udah diimplementasikan oleh Kluivert? Mengingat kalau kita main counter pressing strukturnya juga harus bagus. Atau ya pakai juga sistem Sintayong yang sedikit agak mid block, low block. Karena dia bicara off the ball, karena kan pasti kalau lu ngebiarin Australia megang bola, kalau mid block kan pasti dibiarin megang bola nih. Iya. Gitu kan. Ya kalau bicara counter press gue rasa chemistry juga dibutuhin ya di situ ya. Iya. Jadi resikonya bakal semakin gede kalau lu main counter press besok nih. Kalau kita lihat chemistry timnas kita kan masih tanda tanya saat ini kan. Tapi jangan salah, lu Romania sama Messi itu sebarengan mulu nih. Ya elah kan nongkrong barengan nih, bukan main bola. Itu kan chemistry. Sandy Walsh, Martin Paes sudah pasti chemistry itu berdua. Ya enggak, maksudnya chemistry di atas lapangan, bukan chemistry nongkrong. Cuma kalau chemistry nongkrong udah ada, chemistry di lapangan pasti nemu. Ini balik lagi lo berdua kalau setim. Kagak, emang kagak bisa main gitu mah. Enggak, balik lagi yang tadi menurut gue jangan sampai ngebiarin Australia jadi punya mental inferior, karena waktu lawan Jepang yang mereka bisa nahan imbang di Jepang yang di Tokyo. Oh, kira di Bandung. Yang di Tokyo lah itu dia bermain inferior karena dia main mid block ke low block yang tadi. Akhirnya dia bisa curi gol di awal, habis itu Jepang nyamain. Karena begini, jangan sampai itu terjadi di kita. Kita ngerasa superior. Jangan sampai menurut gue ya. Tapi begini, gimana? Di mana sekarang Australia cuman 5 nih yang fit. Iya sih, maksud Australia pasti datang mencoba untuk Dede. Iya, gitu. Dia pasti begitu. Yo main aman yo. Iya, gitu. dia pasti main aman. Kenapa? Karena ada 2 faktor paling besar. Yang pertama di mana faktor dia masih belum tahu pelatih Kluivert itu seperti apa. Australia seperti apa. Yang kedua, sesimpel pemain dia banyak yang cedera starting line-up-nya. Di mana apakah dia bisa bermain dengan mencoba superior itu dengan pemain-pemain yang belum terbiasa main. Nggak, tapi gue rasa untuk sekelas Australia ya nggak mungkin lah dia nggak tahu Patrick Kluivert seperti apa. Dia kan pasti observasi juga di sebelumnya gimana. Si Alex Pastor siapa nih lantai. Dia pasti nyari tahu gimana cara mereka bermain. Mungkin kita aja segampang itu lah. Kita kan nonton bola doang. Kita nggak observasi Australia. Dia nggak observasi Kluivert. Gini, gue rasa si staff kepelatihannya Australia pasti ngulik-ngulik lah dalam pasti. Coba lo tanya Kang Didi. Kira-kira tahu nggak starting lineup siapa? Loh, dia ngulik. Enggak, maksud gue ini kan Australia berdiri sebagai lawan kita sekarang. Nah si staf kepelatihannya pasti ngulik-ngulik lah siapa Kluivert, siapa Daniel Anzat, siapa si Pastor dan semua staf saya pasti dicari tahu gimana cara mereka bermain. Kira-kira ada analisa juga. Ya pasti mereka nggak segampang itu, dia nggak tahu dia main semuanya, nggak segampang itu. Enggak, main semuanya nggak mungkin. Cuman dia udah nyiapin A tiba-tiba yang datang B, dia nyiapin B tiba-tiba yang datang C, dia nyiapin C tiba-tiba yang datang A. Lah gitu iya, ini kan bukan tunas ikanet nih, dia kan bukan tunas Betawi nih. Dia punya banyak planning, maksudnya kita nggak bisa segampang itu. Kayaknya dia bikin matrix gimana kira-kira peluang-peluang strategi yang akan dilakukan oleh Kluivert. Menurut gue gitu. Menurut gue dia jauh lebih simpel, mengpreventif dengan cara gue bermain kalau gue defensif seperti ini, mau orang lawannya total football, mau lawannya kayak gimana, aman. Jadi dia pakai langkah preventif. Dia bakal ambil langkah preventif. Dia mau ngelihat dulu istilah kata. Bisa jadi. Menurut gua babak pertama bakal jadi babak kita banget. Gua ngeliatnya. Enggak, emang secara statistik emang Indonesia itu di babak pertama di awal menit selalu bermain gembar-gembor. Enggak, ini orang-orang pada nggak paham gitu. Nggak masalah gembar-gembor, iya. Cuman gua nggak setuju lo ngomong Australia tiba-tiba main santai aja kan nggak tahu. Kluivert gimana? Ya nggak, paling tadi kalau paling apa sih yang di riset sama staff pelatihan Australia ya paling gamenya Kluivert di Curaçao atau game-gamenya Alex Pastor saat dia di Belanda di Almere City, di Almere dan lain-lain gitu. Jadi paling bahan risetnya sih itu sama mungkin beberapa individual skill pemain oleh Romeni gimana. Maksudnya itu. Nah, itu variabel maksud gue itu variabel yang lu cari variabel pelatihnya. Tadi kan yang dibahas gimana dia menilai Kluivert, dia nggak tahu Kluivert gimana. Lah kalau itu udah pastilah semua pelatih juga kayak gitu. Nu pelatih gue di rumahan juga begitu ngeliat lawan gimana. Kagak ada. Pelatih rumahan nggak ada yang bilang, itu lawannya dia biasanya caping terus shoot. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, tadi kan kita bahas kan pelatih. Pas kita nonton tuh keseringan caping dorang nih. Kita nggak mungkin tahu. Ya kalau sekelas Australia, pasti langkah preventifnya adalah ngeliat pemain-pemainnya. Oleh Romania yang pasti starting fix, udah nggak mungkin nggak. Kita liatin dia mainnya kayak gimana sih dari Rijal. Lah iya, kalau itu udah pasti kewajiban staf kepelatihan. Tapi kan dia pasti observasi staf kepelatihan timnas juga dong. Itu juga, cuman gini, dia susah. Dia ada 3-4 taktik yang kemungkinan Indonesia pakai, tau gak sih lo? Antara taktiknya Kluivert,
taktiknya siapa lagi sih? Alex Alex Pastor. Alex Pastor, Taktik STY. STY, Lanzat. sama Indra Syafri tiba-tiba. Bisa jadi kan. Iya, kita gak ada yang tahu. Sama Doli. Iya, Doli tiba-tiba. Iya. Terus mungkin kita agak masuk ke line up kali ya. Bener. Kita masuk ke line up. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara kualitas pemain ya otomatis di belakang mungkin Kevin Dix, Hilger sama Jay-Z. Tapi kita bicara bukan cuma kualitas pemain tapi apakah ketiga pemain itu punya chemistry yang udah oke gitu loh. Karena kita ngomongin defensif, kita lawan kita ini si Yenggi. Yenggi ini menurut gua movement di boxnya Yang kiri bawah. Itu Hengki. Yang kemana di? itu kayak Gresik kan, lu main Gresik. Nah, menurut gua movement yang gini selain dia tinggi, tapi movement di box tuh bagus banget menurut gue. Betul. Di beberapa match terakhir gitu. Jadi Jay Itzes. loh, Iya. Ini kaptennya. paham gue. Venezia. Paham, cuma maksudnya gimana menurut lo apakah menurut- udah kebentuk chemistry atau pakai Rizky Ridho aja yang memang udah jelas sama Itzes. Jay-Z udah klop gitu. Tergantung sih menurut gue ini 3 back atau 4 back. 2 back atau 3 back maksud gue di sentral. Cuman kalau urusan chemistry yang lu tanya tadi, si Kevin Dix udah jam terbangnya setinggi-tinggi umat, tau gak lo? Si Itzes, Dix juga begitu. Hilgers, maksudnya kita harapkan nggak perlu ada penyatuan lama. chemistry lagi gitu. Iya, Karena iya. orang yang permainannya udah sekaliber Eropa itu kayaknya nggak perlu penyatuan chemistry kayaknya menurut Nggak gue. perlu, cuman nggak lama. Mau Iya, nggak lama. iya. Nggak lama. Maksudnya Prosesnya. kasih 3-4 menit ntar ngobrol babe beres Iya. gitu. Iya, gue ngapain ya. Ntar lu nih, ntar lu tutup ya, ntar lu sekali, jangan sekali gitu. paham nggak? Lu jangan Ya, jangan sekali. Ada tuh kalau berteriak. Lu kalau di belakang jangan ningnang. Ada tuh kalau Jangan berteriak. sekali. Jangan sekali. Don't once kan. Don't once. Tapi gue berharap kayaknya harapan gue nggak tahu kenapa gue lebih serak ke 4-4-2 aja sih main di timnas. 4-4-2. Baru nih. 4-4-2. 4-4-2 total 4-3-3 salah 4-3-3 Ancelotti lo dibilang 4-4-2. Ferguson nih. 4-3-3 maksudnya biar berubah aja gitu kita nontonnya biar seru aja. Biar Harapan seru. gue dengan kedalaman squad kita kayak gini Tapi menurut gue- sangat layak buat main 4-3-3. Nih, by the way gue update dikit. Hubner suspend, Orot Mangun suspend, Egi cedera, Nadeo nggak main, Ferrari masuk bengkel, mobil. Samantha nggak main, Hoki nggak main. Nah, Ya. ini kan pemain Itu ini udah pasti nggak main ya. Iya, Oke. iya. Ya berarti sekarang kita ngomong tadi kita udah ngomongin back, berarti 3 orang itulah ya. Enggak, back pun apa? Back pun menurut gue masih nggak ketebak. Karena kenapa? Hilgers bisa right back. Lu jangan lupa ada Eliano juga. Ya udah sekarang Ya kita lu jangan lupa lu. Iya, kita ngerti, prediksiin ngerti. aja. Sorry, Itu sorry. mah semua orang nggak ada yang tahu. Cuma Tapi maksud gua menurut kita gue, prediksiin aja. menurut gue adalah jangan ganti winning team yang ada. Lawan Australia, Saudi. Iya winning team yang kesang Saudi kah, yang lawan kemarin-kemarin yang bisa ngimbangin tim-tim. Saudi. Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya. Walaupun tim kepelatihan baru, rasanya sangat amat apa ya? Kayak terlalu klise untuk mengganti semua langsung. Terlalu gambling. Terlalu gambling juga. Ini Belanda. Iya, tapi ini Kluivert Ini sorry banget, Total Football pernah menangin World Cup nggak? Enggak, bukan berarti total football ya. Ini mindset Belanda di mana ya kalau gue maunya A, ya gue A. Nggak, gue ngerinya lengah aja Rim, ngerti nggak lo? Bab beb lengah kalah kita. Kayak waktu lawan Cina kita terlalu banyak megang bola. Itu parah loh Cina sih. Itu kita bisa sangat amat bisa memegang bola sampai akhir pertandingan. Cuman di tengah-tengah kita kebobolan sakit. Di tengah-tengah kita kebobolan, kita tuh sering banget kecolongan lah. Iya kecolongan gitu. Dan menurut gue kalau emang kita mau main fokus di mid block aja menurut gue. Ya, itu kan lawan Cina juga Itzes nggak kapten. Nggak, gue rasa Belanda-Belandanya dia saya idealisir ini pertandingan pertama. Bener, Nggak bakal setuju. ngambil resiko. Nggak bakal ngambil resiko segede-gede. Pertandingan Iya. pertama menurut gue dia harus ngasih statement. Nggak bukan ada gitu, nih bro. pertandingan final bro. Ini Dia pertandingan final. dia tahu siapa yang nonton dia tahu gimana warga-warga. Dia kita. tahu gue nonton. Dia tahu Tahu. lu kayak tai, dia tahu semua. Ada Ya, Ali, iya, ada iya. apa yang teriak-teriak di belakang TV, dia tahu tuh pasti. Nggak mungkin gue yakin pasti PSSI juga ada bisikan-bisikan dari PSSI lah. Lu jangan aneh-aneh lu nih supporter kita nih. Ngeri lo, jangan macem-macem. Maksudnya mainnya jangan idealis, jangan pakai cara lu tiba-tiba. Gitu. Lu ambil dia pun sebenarnya paham ekspektasi dan Paham, pressure-nya dari awal di press conference dan lain-lain. Dia juga tahu sebenarnya Iya. fanatik apa kita Gini, kan. gue ngerti perihal fanatik ya. Cuma gini. Gak ada yang tahu total football dia tuh bisa nggak berhasil. Paham gak sih lo? Siapa tahu emang dia dengan bermain seperti ini. ya iya, nggak ada yang tahu. Emang ngomongin nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah ya, terus tadi kan kita udah bahas line up di 3 back.
Kita kipernya, berarti kiper. Nah ini kiper siapa lu? Kiper, kalau gue sih masih Martin Pass ya. Kalau gue. Lu? Gue masih Martin Pass. Lu? Gue, Iya. jujur, Hernando gue. Enggak bercanda. Lu siapa? Ini 50-50 banget ya. 50-50 banget. Emil, iya. Kalau mungkin akan Martin Pass, cuman kan sekarang staf pelatih baru, jadi nggak bisa langsung menilai Martin Pass yang jadi nomor satunya. Cuman kita berharap dengan Pak Martin Pass yang udah punya pengalaman, dia bisa masuk line up. Iya, Tapi balik lagi, ini adalah staf kepelatihan baru, semuanya dari nol lagi nih. Gitu. Iya, ibarat Bisa jadi rapat- Emil Audero rapat nanti lagi. gitu. Jadi rapot 0 nih. Ya tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang Kluivert mungkin ya kita sekarang seakan-akan kita Kluivert nih. Misalkan kita Kluivert semua nih sekarang nih. Kita ngelihat ada 2 kiper, Martin Pass sama Emil Audero. Nah, lu sebagai Martin Kluivert sebagai Patrick Kluivert. Martin Kluivert. sebagai jadi kegabung tuh. Martin Pass sama Kluivert. sebagai Patrick Audero, lu Sebagai Martin Dean James. Iya, kita sebagai coba sudut pandang Patrick Kluivert. Kira-kira lu ngeliat 2 kiper ini siapa yang bakal lu tarik? Kalau gue pribadi dengan segala pengalaman yang ada, kita bakal ngeliriknya ke Emil pasti. Itu dia. Gue juga menurut gue Mata lu ke Emil. Ngelihat Maksudnya dari segi market value lebih tinggi Emil Market Audero. value kita samping. Oke, Pengalaman. Pengalaman. Ya mungkin iya, cuman rasanya mungkin akan dipilih Paes cuman karena faktor Kesian. Nggak bukan mungkin kesian dong. lah. Masa Ini bego. kita by the way no disrespect to Martin Paes. Iya. Kita no disrespect to Martin Paes. Iya. Cuman maksudnya ini kita coba jadi kacamatanya si Patrick Audero. Nah, kita Iya, coba maksud jadi gue- Patrick Wanggai nih sekarang. Dan juga Alex Romeni. Terus-terusan. Sekalian Marcelino Kluivert lah. Nggak, tapi Martin Paes masih bisa bersaing juga sama Emil Audero terlepas Emang dari bisa, skill. Kak. Emang Terlepas dari skill. Cuman kayaknya menurut gue masih Martin Paes. menurut Kalau gue. gue pribadi kenapa masih Martin Pass, karena tadi nih game pertama nih, match pertamanya Emil juga. Dan kita ngomongin secara performance-nya Martin Pass di World Cup qualifier ini bagus banget. Kita ngomongin dia save penalti lawan Saudi. Shot stoppingnya juga oke. On the ball-nya beberapa kali sempat ada kayak miss salah passing, tapi overall menurut gue bagus. Dia tepat sasaran dan lain-lain. Jadi mungkin kayak ini game kalau menurut gue sih masih Martin Pass sih. Tapi in the long run mungkin ngelihat kondisi Emil yang lebih kompetitif di Liga Italia, mungkin in the long run Emil bisa bisa ngegeser gitu loh. Menurut gue sih gitu. Terus ngomongin wingback nih kita asumsikan 3 back ya. Kita main wingback. Kita nggak asumsi 4-3-3 dari tadi. Gue asumsi gue 3 gue. Tiga back. Gue masih 3. Kita main Gue juga asumsi 3, tapi gue pengennya pengennya 4-3-3. Gue pengennya 4-3-3. asumsiin 3 dulu aja. Gue sih asumsi gue 3. Karena gue nggak mungkin banget. Ibarat kata lu masuk sekolah baru langsung begajulan, paham gak lu? Banyak. Enggak, lu masuk Digebukin. Lah kita di kampus kita gimana? Orang tiap masuk begajulan semua sih. Enggak, tapi lu main 4-3-3 bukan berarti begajulan. Nah iya makanya. Bisa Maksud gue- aja. Maksud gue jangan terlalu Nah, ngerubah ngambil formasi resiko bukan hal besar. salah. Amorim masuk MU langsung ngerubah formasi. Menang. Menang tapi kan. Nggak, tapi maksud gue kalah. maksud gue berani apa enggaknya kan, itu pertanyaannya berani apa enggaknya. Artinya Patrick Kluivert mungkin aja pakai 4-3-3, bukan nggak mungkin banget Iya, malah. mungkin. Dengan kedalaman squad yang ada. Ini dengan kita yang sangat amat tidak tahu Iya. apa yang akan terjadi gitu. Ini kan tolak ukurnya adalah kedalaman squad kita nih. Kita punya banyak jenis pemain kan sekarang kan. Nah, makanya mungkin banget Patrick Kluivert main 4-3-3. Ya, itu Ditambah dia bermain- punya waktu iya. latihan kurang lebih berapa hari nih? 4-5 hari ya? 4 hari. 4 hari. hari. Enggak, 3 berarti tanggal 16 nyampe, sekarang berapa ya? 17 di gym, 18 sekarang baru turun lapangan. Itu juga Iya. paling selari 2 lari. Tapi asumsikan nggak asumsi juga, maksudnya menurut gue juga mungkin bisa dinamis juga ya. Mungkin on papernya bisa 3 back, on papernya bisa 4 back. Tapi di lapangannya bisa berubah tuh skemanya. Iya. Bisa jadi 3 back, bisa jadi 4. Tapi menurut jadi gue 3. Enggak, kita sepakat dulu deh 3 deh. Nggak, Tiga bukan ya. ini bukan sepakat nggak sepakat, ini diskusi. Kalau misalkan di sesi latihan mereka kan tahu kan si Kluivert dan staffnya ini tahu nih orang-orang ini bukan orang main-main nih, pemain-pemain kita nih. Maksud gua kalau dikasih pun dikasih formasi 4-3-3, buat gua bukan masalah buat pemain-pemain Bukan kita. masalah, Oh, bukan iya. masalah. Ya makanya ada potensi-potensi yang Bukan pemain-pemain artinya- yang masalah, sistemnya akan jalan apa enggak itu Nah, dia. jadi kan enggak, menurut gue dia bakal nge-assess itu di 3 hari 4 hari ke depan ini. Benar. Lo kalau ngomongin sistemnya lu 3-4-3 juga belum tentu jalan kan, ini banyak pemain baru sekarang. Nah, itu juga benar. Sama aja, ini 2 hal yang sama menurut Tapi gua. emang kalau Big ngomongin James, jadi kemungkinan Hilgers, Kevin iya Dix. banyak orang-orang baru Iya, yang baru kemungkinan semua. di starting malah orang-orang baru ini. Nah iya, Tapi oleh kalau- ini
Oleh Alatas. Nah, tapi Oleh Lanzat. kalau ngomongin pemain Belanda emang lebih familiar ke formasi 4 back sih. Betul. Kalau ngomongin pemain Belanda, jadi ini sebenarnya kayak keputusannya antara tidak merubah yang sebelumnya secara signifikan atau memfamiliarisasi ke pemain Belanda langsung sebenarnya. Tapi maksudnya di sini kita ini aja dulu sepakat dulu apa yang mau kita bahas 3 apa 4 nih? Gua 3. 5 back deh gimana kita ambil Iya. tengah. 5 back kan 3. Tiga ofensif. 5 back 5 back itu maksudnya. 3 back. Ya udah kita 7 back gimana? Udah agak Kita nggak usah main back gimana? Ya udah Chess kita- aja main chess. Sekarang Ya. kita buat susun formasi kita pakai 3 aja dulu dengan Iya. asumsi mungkin Iya, aja Kluivert pakai 4. Iya. Iya. Tiba-tiba kiper Martin Pas, belakangnya Dix, Hilgers dan JZ. Enggak. Dix di kanan menurut gue. Dix di kanan. Dix di kanan karena Jadi belakang RCB. siapa? Verdong. RCB. Enggak kanan RB. RB. Oh, Ada, RB. tapi ada ini. Sandi. Bukan. Siapa? Seliano. Enggak, Eliano menurut gue akan masuk mungkin di depan menurut gue. Bisa jadi. Bisa jadi di depan. Bisa jadi juga. Karena terlalu banyak pilihan di tengah. RB-nya juga nggak sebanyak yang ada di tengah dan di kiri gitu. Jadi Tapi Hilgers juga bisa di kanan. Right back. Hilgers di kanan right back. Ini orang Itu waktu lawan siapa ya di Lawan Cina. Lawan Cina. Itu dia RRB dia. Dia masuk aja ya keluar. Iya CRB. Iya sih. RCB. RCB. BCR. Nggak, BCL. kalau main 5 back kan berarti Bunga Citra lah. Berarti maksud lo si Dix ini bakal jadi RWB gantiin Sandy Walsh malah berarti. Iya, yang melapisi Sandy Walsh. Jadi Verdong main di LCB gitu. Iya, menurut gua antara LCB-nya Rizky Ridho atau Calvin Verdong. Kagak menurut gua. Nah ini satu dulu deh. Jadi RWB-nya Kevin Dix. Sekarang RCB nih sebelahnya Kevin Dix yang Hilgers. di sini siapa? Hilgers. Itzes. Hilgers abis itu Itzes. yang CB tengahnya Itzes, pasti Itzes. kirinya LCB-nya Verdong. Bisa Verdong, bisa Rizky Ridho. Bisa Kevin Dix. Enggak, Ada Kevin Dix kan di kanan di kanan asumsinya tadi, nih asumsi. sekarang Enggak, nih. Kevin Dix di mana-mana bisa. Asumsi banyak banget ini. Iya Ini sih. asumsi banyak banget tau gak sih? Lah iya makanya Makanya kita satukan persepsi sekarang satukan maksudnya persepsi gitu. dulu. Sekarang kita satukan persepsi ini kalau soal si Dix nih ada mana? Berarti gitu ya, kita satukan persepsi bahwa tadi Dix di RWB, terus di RCB-nya adalah si siapa tadi? Gue lupa. Michel Gers, terus tengahnya JZ. Nah, LCB-nya ini Rizky Ridho berarti. Bisa Rizky Ridho, bisa Verdong. Verdong. menurut gua Verdong ya. Iya. Enggak, kita lihat dulu kalau Dean James di atas di posisinya strike mungkin Bantu ntar kita ini aja Gi. Ntar kita bahas di LB-nya depan aja. Pelopesi. Berarti kita masukin Verdong dulu aja kali ya. Iya, Verdong Verdong di LCB. Betul. Nah, LWB-nya berarti kita akan masukin Dean James. Dean James. Betul. Dean James di situ. Kita masuk ke tengah nih. Tengah kan berarti kalau main 5 Dua back berarti. 3-4-3 itu 3-5-2 kan. Iya. Kita asumsikan 3-4-3. Betul. Asumsikan lagi. 3-4-3 tengahnya 2 ada Tom Hay dan Pelopesi. Pelupesi. Pelu. Bukan Ivar. Udah Pelu. pasti Pelopesi. Langsung Pelupesi. Pasti. Pelopesi kenapa ngotot banget Sumpah. dicepetin pasti karena dibutuhin untuk main sekarang. Bener, karena Ternyata kan kita butuh kehilangan kan. sosok pure di MF, belum ada, maksudnya dia juga menggantikan Jairo juga kan maksudnya. Jadi akan diharapkan dengan amat sangat kalau Tom Hay akan jadi bekerja lebih ringan lagi. Lebih ringan. Iya. Itu yang diharapkan dari Karena kita semua. fisiknya juga nggak mendukung buat naik turun. Karena fokusnya Tom Hay ini jangan mundur-mandir lagi menurut gue. Iya. Udah ada Pelupesi. Nyerang Fokusnya aja main ke ya, depan. nyerang. Iya, udah main cakep aja dah gitu. Iya. El Tapi emang Profesor. cakep. Iya, Iya, apalagi kalau misalnya pantun deh, cakep. cakep. Ya, Karim ngalawak. Orakin Karim. Nanti kita masuk ke Haye dan Pelopesi. ya Pelupesi. Kita masuk berarti ke trio depan kita 3. Nah, ini Nomor 9 hampir 90% oleh Romeni. Bisa jadi di kanan. Bisa jadi tadi oleh Romeni di kanan, Septian Bagaskara Septian Bagaskara itu Bisa. di Dewa Iya. United seringnya jadi super sub dan Super sub. selalu golin. Selalu Jadi golin. sangat amat risky ketika dia dijadikan line up starting. Iya. starting. Nggak tegang juga deh kalau main Iya, di dia agak awal, tegang. kayaknya dia Kayaknya agak kalau tegang misalnya dia ditaruh langsung di nomor 9 dari awal, dia agak kontras deh, Rizky. juga. Nggak, dia juga belum punya mental buat main kayak starting line Enggak, up dia belum dengan punya mental sama sekali. pemain besar lawan Australia kayaknya agak resiko besar. Dia, kalau dia, main dia dari ngomong awal. sendiri tuh cecetan sama Samsir Alam, ada videonya gue pernah lihat. iya. Kayak Iya. bro kalau lo dipanggil jadi dipanggil Garuda Calling gimana? Aduh belum siap bang, gini. Nah dari situ tuh
Kayak mentalnya belum agak siap Iya, gitu. Ternyata iya. dipanggil terus kayak Iya. ya udahlah gitu. Ya, Jadi pelatih- dipanggil siap. Tapi dia dia dimainin babak kedua gue sangat setuju. Gue sangat Iya. pengen. Iya. Ya, Gua dan- juga. Kalau deadlock ya. iya. Deadlock masukin dia sama Arhan. udah. Dan ditambah juga statementnya pelatihnya Dewa yang bilang kalau emang Septian bisa masuk di 10 menit terakhir. Itu jadi menghitamkan atau mengeboldkan statement lo. Dan berarti ngomongin oleh Romeni di tengah ya? Berarti Iya, ya, orang ini tengah. Jadi Marcelino Enggak. Enggak, Marcelino menurut gue tetap di free roll. free roll. Marcelino masuk tapi free roll. Tapi posisinya di kanan berarti? Enggak 3-4-2-1, 1-2. Berarti 3-5-2 berarti ya jatuhnya. 3-4-1-2. Ini reformasi baru. Iya, lu jadi baru Lawan lah. Saudi dia free roll. Dia baru. Jancu. Enggak, baru apa? Lawan Saudi Ini bukan kan free roll. udah Lawan Saudi diambil. dia sama Ragnar tuker-tukeran. Itu free roll. Marcelino Kagak, free roll. Enggak free, enggak gitu. Enggak kan kita sekarang 3-4-3 yang kita ambil. Iya, kita kan lagi Iya maksud gue 3-4-3 Marcelino Lu masuk ganti nih. Enggak, Marcelino masuk mungkin di kiri, mungkin di kanan, cuman dia lebih ke free roll. Iya, itu Iya, berarti di Free roll kan enggak asumsi di kiri kalau gitu, Marcelo di kiri. Free roll itu kan adalah ininya kan apa namanya apa yang akan dilakukan Iya, di lapangan. tapi di atas Sekarang kita ngomongin formasinya. kita ngomongin di formasinya dia mainnya di mana? Iya. kiri. Nah, bisa banget di depan kayak modelan PSG tuh. Muter ganti-gantian. Iya. Karena Romeni kan di tengah biasa, tapi bisa di kanan Bisa di juga. kanan. Iya, Nanti iya. Marcelino nutup. Iya, nutup itu- ke sono. Mungkin Oke. di kiri ada strike, ada yang lain atau siapa Iya. gitu. Itu pengaplikasiannya. Saling nutupin, Tapi berarti secara formasi on paper lagi deh. Ah. On paper lagi berarti Marcelino di Kiri. di kiri. Tapi kalau ngomongin lu Di muter-muter tengah. kayak PSG kayak kejauhan tuh. Gua latihan 2 hari ya. Latihan 2 hari ya. Either Eliano atau Marcelino di kanan. Di- Di kiri tetap strike menurut gue. Tetap strike. Menurut gua bingung demi Allah gua bingung. Eliano sih. Lu Eliano Eliano kanan. Tapi jam terbang Eliano belum teruji. kelihatan banget. kalau enggak Romeni kanan, Marcelino tengah, kiri strike. Setuju. Di situ bener terus. Cuman tadi rasanya kalau pakai misalnya PSG. ngomong prediksi nggak bisa. Atau Eliano pasti strike CF dia. yang di tengah strike, di kiri Marcelino, di kanan kanan Ole. Romeni. Tapi strike tuh lebih asik di kiri gua. Iya, strike tuh dan dia jejak di situ. Dia jejak. Jejak deh. Ya bisa jadi kayak Havertz kan, dia bisa kemana-mana juga. Dia di kiri sih. Kemana-mana, bolanya kemana-mana. Menurut gue di kiri tetap strike atau ya itu Dean James. Tapi Dean James kan lebih ke LB dia. Atau Iya, 3-5-1-2. Marcelino di 1, 2-nya strike sama Ole. Ribet lagi loh. 5-1-2 11. Bikin iya. Atau 6-200. Atau 3-7-1. Ya, dari Australia sendiri mereka main 4 back ya sama Australia pelatih yang baru. 4 back. 4 back sama pelatih yang baru. Enggak, yang Popovic 3. 3 back juga. Wah, berarti battle-nya bakal di 3 back tapi rasa 6 ya. Gede-gede soalnya. Gede-gede ya, bakal battle di wing sama di tengah tuh Iya, berarti. iya. Cuman kalau kita pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3, PR-nya lini tengah akan lebih capek karena Lebih lebih capek bener-bener. Iya. Makanya menurut gue lebih compact di tengah tuh yang 3-4-3 tadi. Iya. Kayak Karim tuh kayak bangga. Gue selalu seneng kalau ngeliat lagi ngomong. Gue selalu seneng kalau lagi ngomong. Binder singnya gede. Binder singnya gede deh. Iya, binder singnya gede deh. Dengan kata sporadisnya itu gede tuh. Kemarin ada tuh yang Gerda Koli keluar lagi tuh kata-kata apa sih kemarin tuh ada 2-3 ya? kata dictionary. Iya, dia kamus nugi dia disiapin biasa sejam sebelum syuting. Gak ada, wallahi gak ada. Penyambung lidah, kemarin ngomong penyambung lidah biasa. Sejam 2 jam dia apa ya yang keluar ya hari ini ya. Enggak ada. Kalau nggak malam-malam lagi nge-scroll. Ini bahasa cakep yang nih. bakal gua pakai. Masa gue sengaja anjing gak ada lah. Ya. Gak ada. Misalnya kita langsung masukin aja kali ya, prediksi skor kali ya. Menurut lo, kalau gue sih ngeliat ini sebenarnya secara squad bisa lah kita menang, golin juga. Makanya gue Ya, kalau menang nggak golin gimana ya konsepnya? maksudnya kita bukan pemain kesana tuh untuk 0-0, ngerti gak sih? Gue ngerasa kita punya firepower di depan yang bisa konversi gol yang selama ini kita kurang gitu. Gue sih yakin menang 2-1. Lu 2-1. Gue yakin. Nih kalau gue, ini gue sekarang ya, pala gue nih sekarang. Gue menurut gue nih game akan sangat amat tight, paham gak lo? Lebih, ngerti gak? Ketat parah, nggak jual beli serangan justru menurut gue. Kalau jual beli serangan, kita pasti lengah di belakang akan terjadi. Nah, menurut gue kita kalaupun menang kita tipis dan kemungkinan imbang juga ada. Gitu. Jadi mungkin skor nggak banyak terjadi gol di match kali itu nanti.
Ya menurut gua antara 3-1 kalau nggak 3-0 gitu sih. Wow. Kalau bisa 4-1 Gua menurut gua nggak akan banyak gol sih. Wow. Iya, nggak akan banyak gol. Menurut gua bakal pesta gitu. Gua ngerasa gua udah pede banget sama tim. Wow. Jadi hari Kamis jam 4 sore ibu-ibu pada masak, laki-laki pada Masih ada yang batal tuh. Makanya ntar kita berarti berbuka dengan antara Kemenangan. Indonesia menang, semoga menang. atau Amin. kita kalah. Tapi ya, lu San skornya berapa tadi? Rizi belum? Kalau menurut gua justru game ini ya nggak jual beli serangan, cuman dua-duanya bakal ngotot buat menang nih, bakal gontok-gontokan. Iya game konsep begitu pasti bola. Iya, bakal main gila-gilaan dua-duanya, tapi gua rasa Dewi Fortuna besok ada di Indonesia. Damn. 1-0 buat kita besok. Bayang kita doain. Gua 1-0. Lagi puasa nih Ntar 280 orang. lu lihat guys, di antara kita berempat ini yang paling pede kan gua. Lu lihat, gue yang pede. Antara 3-1, 4-1, 3-0. 1-0. 2-0. 1-0 buat kita atau jelek-jeleknya seri deh, nggak kalah Seri deh kita. main di satu sama atau 0-0. Enggak menurut gua 3-1, antara 3-1, 4-1, 3-0, 2-0. Yang golin Emil Odero. Yang golin Elkan Bagot. Kan bagus. Kenapa nggak dipanggil? Iya, terakhir Elkan Bagot yang ternyata ya emang dia lebih statementnya dia kan dia lebih pingin fokus ke Klub. kan. Demi apa sih? Iya dia ditelepon sama Patrick. menurut Patrick lu- siapa? menurut lu Dibikin di bijak nggak? Batam ada SpongeBob SquarePants, dia emang keren, suka main dalam band. Lanjut Basya. Nggak apal gue lagi anjing. Nah nggak, menurut lu bijak gak sih? Karena ini kan bukan kompetisi yang kayak AFF atau apa. Ini kualifikasi Piala Piala Dunia Dunia. loh. Kalau lu nggak ikut di ini, ketika kita misalkan nanti lolos, lu ada kemungkinan besar nggak dipanggil karena nggak ngasih komitmen dan maksudnya lu fokus ke klub. Ke klub tuh fokus apa? Karena kan international break. Nggak main di sana juga. Paling cuma latihan doang. Ya Maksud gua mungkin kayak- emang dia nggak punya jiwa nasionalisme kali, emang nggak mau main aja kali. Ya menurut gua sangat disayangkan sih karena Dia postur. kan Bagot tadi saya dipanggil. Dipanggil, Ditelepon. Harusnya ditelepon buat dipanggil jadi ini. Iya. Dia bilang, aduh Maldives bro. Gitu. Itu mah yang kemarin. Yang kemarin ya. Lagi nih. Oh sekarang Greece bro. Betul tadi kita bahas defense lupa ngebahas Ramos kita loh. Siapa? Gitu. Justin Hubner. Oh ini ya. Nggak main. Hari ini Nggak nggak main. main. Oh iya lupa gue. Iya. Itu lawan Bahrain. Lawan Bahrain. Dia nggak janji juga bisa kena akumulasi lagi apa enggak kata dia. Tapi gue udah. Sakit orang. Gue nggak janji gue kena akumulasi Tapi lagi kalau apa enggak. Suka kata gue dia. suka Tapi banget. kalau lawan Bahrain udah Tapi lawan Bahrain menurut gue terlalu resiko. Ntar kita bahas Iya. deh. Udah menang Terus 2-0. Ntar itu kita bahas ya. Iya, iya. Tergantung mood kita seperti apa. Berarti itu aja guys ya. Lawan Bahrain bisa dibahas ketika habis lawan Australia. Iya iya. Ntar baru Semua akan terjawab Iya. ketika kita tahu hasil Australia dengan kita seperti baru kejawab main 4 back, 3 back, kipernya siapa, midfielder siapa. Udah nggak ntar bakal spekulasi kejawab. lagi tuh. Nggak spekulasi lagi. Oke. Pasti sangat amat deg-degan juga nunggu line up hamin sejamnya tuh biasanya deg-degan. Jadi siap-siap hari Kamis ya, istri-istri kalian suruh masak, ibu-ibu kalian di dapur, kalian di depan TV teriak-teriak. Karim Habis udah asar. dapur Karim ya? Apa? Karim udah dapur Karim. Gua enggak, gue dari siang udah batal gini. Bercanda. Dan juga jangan lupa nonton kita juga ada live reaction. Live reaction nanti mulai mungkin biasanya setengah jam atau sejam sebelum. Jadi Benar. antara setengah 4 atau jam 3 biasanya kita udah on air sekalian Benar. bahas-bahas preview dikit. Betul. Terus udah biasanya kalau Karim sih datangnya jam 4 kurang 5 tuh biasanya tuh. Nah ini sih. Mana kenapa sih? Ini Jam 4 kick off ya? Jam 4 subuh habis sahur. Enggak jam 4 Jam 4 sore, jam 4 sore. Karena 4 jam perbedaan waktu di Iya. antara Indonesia dengan juga Australia. Iya. Udah anak Sydney banget tuh gini ya. Oke, itu aja guys preview match World Cup qualifier Indonesia melawan Australia. Semoga kita bisa meraih hasil yang maksimal, seminimal-minimalnya seri tapi semoga 3 poin. Amin ya Allah. Semoga pemain juga pada saat walafiat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang nggak ada yang akumulasi kartu, nggak ada drama-drama dan semoga ini adalah lembaran baru kita untuk bisa masuk ke kompetisi terbesar di dunia. Ya, Ya, bagus. dunia. Bagus dong. Nah di sini ada gue Basya dari Arsenal Folks, Nugi Nugget di TikTok, follow Karim Nasar lagi TikTok dan Instagram, ponakan Haji Damong di TikTok aka Hasan Habsyi. Pakai tutupannya pakai versi radio dong. Gue Basya yang begitu. Oh iya, dengan gue Basya. Dan saya Nugi. Gue Karim. Dan saya Hasan ini. Itu dia, let's go. Let's go. go. Kok kurang meriah sih penutupannya?